Halo semuanya. Jadi beberapa waktu lalu gue ngeluarin video tentang paranormal experience KKN Desa Penari. Videonya bisa ditonton, videonya ini. Ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di sebuah desa, terus pengalaman horor terjadi di sana. Ada beberapa versi yang beredar soal pengalaman horor ini. Lalu ini udah viral dari sebulan yang lalu, dan semenjak gue bikin video itu masuk trending cukup lama dan rame dibahas lagi sekarang. Di video tersebut gue sempat bilang bahwa sebelum kita ngebahas cerita tersebut, kita sempat nanya langsung ke narasumber ceritanya yang pertama kali mempopulerkan cerita ini, yaitu @simple_m8137853. Jadi cerita ini pertama kali beredar di sana, terus jadi rame sampai sekarang. Di video gue bilang bahwa gue minta pendapat resminya dia, tapi ternyata tidak direspon. Setelah video YouTube gue keluar, dia baru bilang dia lagi slow respon, mungkin ada beberapa kerjaan atau banyak DM yang masuk, jadinya baru bisa ngerespon gue sekarang. Nah, karena gue punya kontak sama dia, sekalian aja gue minta dia klarifikasi atas kehebohan cerita yang beredar ini soal KKN Desa Penari. Gue ngirimin 10 pertanyaan buat dia dan dia jawab melalui voice note. Ini gue akan bacakan satu persatu dan langsung gue tempel tanggapan resmi dari dia. Yang pertama, bagaimana keaslian cerita ini dan berasal dari siapa sebenarnya cerita ini? Jawaban dia adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Dika. Halo untuk semua orang yang juga mungkin mendengar saya. Perkenalkan, saya adalah pemilik atau orang yang ada di balik akun Simple Man. Sebelumnya, saya meminta maaf terlebih dahulu bila tidak dapat memenuhi undangan Mas Dika untuk menjelaskan kronologis cerita yang saya tulis yang sekarang menjadi topik selama beberapa hari ini. Dan semoga klarifikasi saya ini bisa didengar oleh semua orang melalui Mas Dika tentunya. Pertama-tama, saya mau menjelaskan lebih dulu dari mana cerita ini saya dengar. Cerita ini pertama kali saya dengar dari teman ibu saya. Bisa dibilang teman lintas usia karena umur ibu dan teman ibu saya ini terpaut cukup jauh. Di sini saya mencuri dengar bahwa rupanya dia pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat dulu dia masih kuliah di salah satu universitas di kota yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Karena saat itu saya sedang semangat-semangatnya menulis cerita dari pengalaman saya dan teman-teman dekat saya di platform Twitter, akhirnya saya tertarik untuk mengangkat cerita beliau ini. Jadi saya mulai bertanya, mulai minta beliau menceritakan pengalaman-pengalaman dia selama kegiatan KKN ini. Kemudian saya pikir cerita beliau ini walaupun mungkin mengerikan, tapi ada pembelajaran yang mungkin bisa diambil bila saya menuliskan cerita ini. Saya mengutarakan keinginan saya untuk mengangkat cerita ini yang awalnya pihak narasumber menolak, lebih ke mewanti-wanti sebenarnya. Dia takut bila nanti cerita ini bisa menimbulkan masalah pada beberapa orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, karena cerita ini sudah sangat lama terjadi. Dan cerita ini seakan-akan benar-benar ditutupi oleh semua pihak yang terlibat waktu itu. Saya pun mencoba membujuk beliau dan berjanji tidak akan ada satupun pihak yang dapat melacak cerita ini, karena semua yang terlibat akan saya buat disamarkan, mulai dari nama, universitas, sampai desa tempat beliau melaksanakan kegiatan KKN ini. Jadi saya akan menceritakan ulang semua kejadiannya secara rapi, semacam storytelling lagi, merubah beberapa poin penting sehingga bila memang cerita ini nanti sampai ke orang-orang, tidak akan ada satupun pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita ini. Karena niat awal saya sebenarnya simpel, untuk menulis cerita ini dan agar pembaca bisa mendapatkan pelajaran dari cerita yang saya tulis ini. Setelah mendengar penuturan saya, beliau akhirnya setuju dan meminta saya untuk benar-benar mengaburkan semua poin dari universitas
desa, bahkan bagaimana cara untuk menuju ke sana. Semua saya set ulang. Meski saya tidak benar-benar mengaburkan semua, karena ada beberapa poin penting yang memang lebih baik tidak diubah karena ada hubungannya dalam cerita ini. Kesalahan saya sebenarnya, saya masih memberi clue tentang tempat, tentang beberapa poin, dan setelah cerita ini viral, saya benar-benar menyesal. Tapi karena udah terlanjur viral dan semua orang sudah membacanya, ya sudah. Saya pikir saya masih bisa untuk tidak menjelaskan lebih jauh tentang cerita ini, karena jujur saja saya juga merasa terganggu dengan ini. Apalagi pihak narasumber yang juga benar-benar merasa terganggu sih, nggak terganggu doang karena dia juga kebetulan punya media sosial juga. Jadi saya cuma mengatakan pada beliau bahwa cepat atau lambat cerita ini akan reda dengan sendirinya. Cerita yang saya tulis ini bisa dibilang seperti menceritakan kembali dari poin-poin yang narasumber ceritakan, karena cerita yang saya tulis dan cerita yang beliau ceritakan tidak murni semua sama. Ada beberapa bagian yang harus saya susun ulang karena sebenarnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 14 orang. Tidak hanya 14 orang, bahkan ada dosen pengawas yang juga terlibat. Tapi saya tidak memasukkan itu karena saya rasa mungkin saya masih bisa menceritakan ini tanpa harus menulis semua yang terlibat dan membuatnya seakan-akan ada 6 orang saja, sehingga saya tidak kewalahan dalam menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini. Namun saya bisa memastikan bahwa cerita ini benar-benar berasal dari narasumber tentang pengalaman dia atau pengalaman teman-temannya yang saya ubah sedemikian rupa agar masuk ke 6 tokoh yang saya tulis. Dan saya merasa yakin bahwa cerita itu nyata, entah orang percaya atau tidak, tapi saya pikir itu nyata. Contoh cerita yang mungkin berbeda dari apa yang saya tulis dan saya dengar adalah cerita tentang saat adegan Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk mencari beberapa peralatan KKN, dan ketika mereka kembali dan melewati sebuah hutan, motor yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Oke. Di malam itu, hutan itu bisa dikatakan kalau malam itu sepi, udah nggak ada orang, hampir nggak ada pengendara yang berani lewat jalan itu karena tempatnya emang wingit. Bahkan kalau saya katakan nama hutan itu, mungkin semua orang tahu di mana hutan itu. Jadi di cerita ini Widya dan Wahyu ditolong oleh seorang kakek-kakek yang mengantar Widya dan Wahyu untuk sejenak beristirahat sembari mencicipi beberapa makanan. Dan kebetulan saat kakek itu menawarkan semua itu, ada desa di belakangnya, dan kebetulan juga ada pesta di sana. Seperti yang saya ceritakan semuanya, cerita ini sama dengan penuturan dari pihak narasumber. Hanya saja di cerita narasumber yang asli, ini bukan pengalamannya dia, tapi lebih ke pengalaman teman-temannya. Jadi pihak narasumber bercerita bahwa pengalaman di hutan ini yang motornya mogok, kemudian mereka mendapat bingkisan yang ternyata isinya kepala monyet, itu dialami oleh 2 temannya laki-laki yang kebetulan juga mencari alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan KKN mereka. Bisa dikatakan, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa cerita yang saya tulis ini tidak murni sama dengan cerita yang saya dengar, karena memang ada bagian-bagian yang saya tidak tulis, ada juga bagian yang saya lebih-lebihkan, ada bagian yang saya kurangi karena alasan saya sendiri yang merasakan cerita ini terlalu gila sih kalau dipikirkan secara logika. Dan ada juga cerita yang memang murni pengalaman narasumber dan teman-teman yang mengalami kejadian ini secara langsung. Semua itu saya jadikan satu dalam satu tulisan yang membuat cerita ini sampai di poin klimaks, di mana di akhir cerita narasumber bercerita bahwa setelah kegiatan ini berakhir, 2 temannya harus meregang nyawa. Ya, 2 temannya meregang nyawa.
Saat saya mendengar klimaks ini dari narasumber, saya sendiri seakan tidak percaya. Karena ya gila aja kalau sampai harus meregang nyawa begini. Namun, kesemuanya itu sama seperti apa yang saya tulis. Saya yakin bahwa cerita ini memiliki pembelajaran yang baik untuk orang-orang yang membaca. Dan saya berharap orang-orang bisa belajar bahwa seperti yang saya dengungkan di ketikan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya pribadi mohon maaf bila menyinggung siapapun yang merasa bahwa cerita ini menimbulkan kehebohan yang awalnya tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan saya sebagai penulis hanya bisa berharap semoga ada hal positif yang bisa diambil dari cerita ini. Jujur saja, saya nggak masalah waktu ada orang yang bilang cerita ini fiktif, fiksi, atau terlalu berlebihan. Nggak masalah karena memang cerita ini nggak murni dari pihak narasumber, dimana saya buat set ulang, walaupun di beberapa bagian memang sama, bahkan di klimaks sampai teman beliau ada yang meregang nyawa itu pun sama. Intinya saya ingin menyampaikan pesan yang baik dari cerita ini dan semoga bisa diterima oleh semua orang yang mendengarkan saya kali ini. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya katakan untuk saya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari gue adalah bagaimana cara narasumber bisa mendapat cerita dari dua sudut pandang yang berbeda? Kan di Twitternya dia nyeritain cerita ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Kok bisa gitu? Jawaban dia adalah ini. Awalnya saya cuma nulis cerita dari sudut pandang Mbak Widya aja sebagai narasumber pertama. Terus kemudian beliau tuh sering banget tanya kalau dia punya temen yang katanya kayak menyembunyikan sesuatu, dan katanya beliau kok kayak ada yang dia sembunyi dari Mbak Widya ini, semacam kayak dia tahu sesuatu tapi nggak mau bilang. Akhirnya saya ditawarin oleh Mbak Widya, gimana kalau kamu tanya langsung orangnya. Kebetulan saya masih punya kontaknya, namanya itu saya samarkan menjadi Mbak Nur dalam cerita. Saya hubungi beliau awalnya saat saya menjelaskan bahwa saya ingin bertanya-tanya perihal tragedi yang terjadi dulu. Awalnya beliau kayak mau menolak secara halus permintaan saya, tapi Mbak Widya bantu dengan bilang ya ada pembelajaran dalam tragedi ini. Sehingga Mbak Nur sepakat dan saya harus pergi ke kota beliau yang rumahnya cukup jauh. Saya pergi ke sana sama Mbak Widya dan akhirnya dengerin cerita dari beliau, melengkapi beberapa bagian yang Mbak Widya nggak paham sebenarnya. Dan saat mendengar itu Mbak Widya sama kagetnya sama saya karena beberapa bagian itu kok kayak berkesinambungan satu sama lain. Dan dari sana saya tulis cerita, mungkin lebih baik kalau dibuat konkret baru untuk menceritakan kejadian ini dari versi Mbak Nur. Seperti itu sih. Pertanyaan berikutnya yang gue tanyakan sama dia adalah kenapa si Simple Man ini, ya si narasumbernya, menggunakan akun anonim untuk membagikan cerita Desa Penari dan cerita hantu lainnya. Jadi beberapa cerita hantu juga di sana, tapi kenapa harus akun anonim? Jawaban dia adalah, yang pertama karena saya lebih memilih menjadi pribadi yang low profile. Kedua, untuk melindungi privasi dari narasumber karena cerita seperti ini biasanya bersifat sensitif untuk beberapa orang dan bisa saja menjadi perdebatan karena semua ini menyangkut kepercayaan masing-masing. Saya juga membagikan cerita-cerita ini bertujuan bila memang ada hikmah yang dapat dipetik dari setiap cerita yang saya bagikan. Awalnya saya buat akun ini untuk hanya sekedar membagikan pengalaman saya pribadi, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, dan ternyata mendapat respon yang baik dari warga Twitter. Kemudian saya memutuskan untuk terus menulis dari cerita-cerita orang terdekat saya, mulai dari teman, tetangga, hingga kenalan, untuk membagikan cerita-cerita mereka, di mana saya menceritakan ulang setiap pengalaman dari apa yang mereka alami. pertanyaan berikutnya yang gue tanyain adalah, ada video yang diupload di YouTube tentang investigasi lokasi Desa Penari ke daerah Rowo Bayu. Bagaimana tanggapan dari Simple Man? Dan jawaban dari Simple Man adalah, ini saya mau klarifikasi juga, di mana saya melihat banyak sekali komentar dan beberapa orang yang membuat video penjelajahannya ke lokasi Desa Penari yang diduga berada di Rowo Bayu. Saya tegaskan bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya sama Rowo Bayu. Jadi untuk teman-teman dimohon kebijaksanaannya.
ada yang harus saya jaga. Salah satunya adalah amanat. Semoga klarifikasi saya bisa menutup orang-orang lain untuk tidak mengkait-kaitkan cerita ini dengan Raw Bayu. Pertanyaan berikutnya adalah banyak netizen yang mulai menebak-nebak lokasi KKN dan kampus para mahasiswa. Bagaimana si Simple Man menyikapi hal itu dan apakah ada tebakan yang benar? Jawabannya dia, saat pertama kali thread KKN di Desa Penari ini saya terbitkan, saya sudah banyak membaca komentar orang-orang yang mulai menjadi detektif dadakan atau orang yang mulai penasaran dengan tempatnya. Jujur, saya membaca semuanya dan saya tidak bisa mengatakan di mana lokasi itu berada. Tidak akan, karena janji saya kepada narasumber untuk tetap merahasiakan tempat serta universitas yang bersangkutan. Jadi bila ditanya saya dan narasumber bagaimana cara menyikapinya, saya hanya akan mengatakan ya itu kembali ke setiap orang. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Semua orang bebas berspekulasi. Dan bila ada pertanyaan apakah ada tebakan yang benar, saya cuma akan menjawab ada. Tapi saya tidak akan mengatakan hal ini lebih jauh lagi. Pertanyaan berikutnya dari gua adalah, di Facebook tersebar sebuah foto pria di depan sebuah bangunan yang diyakini sebagai Bima. Apakah hal ini benar? Jawabannya adalah, jawabannya enggak. Itu cuma hoax. Orang iseng yang mungkin sekedar ingin membagikan foto yang kebetulan dia ada di salah satu foto yang di thread saya jadikan sebagai penggambaran dari cerita yang ingin saya sampaikan, karena sebenarnya tempat itu bukan tempat yang saya ceritakan. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah orang itu benar-benar salah satu tokoh yang saya ceritakan? Jawabannya enggak, salah. Itu hanya orang iseng yang nggak bertanggung jawab yang mungkin memanfaatkan momen ini. Entah apa tujuan mereka, saya harus mengklarifikasi bahwa itu bukan Bima. pertanyaan gue berikutnya adalah, ada cerita yang berkembang soal sudut pandang dari Mas Ilham, abang dari Ayu. Tulisannya ini, menurut narasumber apakah cerita yang berkembang ini benar adanya? Jawabannya, Jawabannya tidak. Setelah saya konfirmasi dengan narasumber, dia lebih ke nggak percaya sih. Maksudnya di saya itu benar-benar ada, nggak seperti yang diceritakan bahwa Mas Ilham ingin menumbalkan media, nggak seperti itu. Ini lebih ke urusan personal dan narasumber berpikir bahwa cerita ini hanya buatan orang yang entah apa tujuannya, seperti foto sebelumnya saya nggak tahu. Tapi bila ditanya soal ini, saya sendiri akan mengatakan bahwa saya meragukan itu. yang berikutnya adalah, saat ini bagaimana keadaan para mahasiswa yang terlibat di dalam Desa Penari, yaitu Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan lain-lain? Jawabannya adalah, Saya nggak begitu tahu siapa-siapa yang terlibat, tapi saya hanya mengenal 2 orang, yaitu si narasumber yang saya tulis sebagai Widya dan narasumber kedua yang saya tulis sebagai Mbak Nur. Selain itu saya udah nggak tahu lagi sisa dari 12 orang yang lain, termasuk dosen pengawasnya saat itu. Yang ingin saya katakan tentang pertanyaan ini, mungkin mereka masih menyimpan trauma ini, karena narasumber sendiri mengatakan bahwa bila dia ingat dengan daerah itu, dia merasa semua itu seperti baru saja terjadi kemarin, dan ya semacam ingatan yang ingin coba ia lupakan, tapi ingin memberikan pembelajaran pada mungkin semua orang yang nanti akan berada di daerah orang, agar selalu menjunjung tinggi tata krama dan menghormati adat istiadat setempat. Mungkin hanya itu saja sih. lalu apa yang ingin diluruskan oleh Simple Man di tengah kehebohan dan simpang siurnya cerita Desa Penari KKN? Jawabannya, Saya nggak tahu harus ngomong apa sih. Saya juga nggak nyangka bakalan seviral ini, bahkan menjadi trending topik di Twitter. Jujur saya mengangkat cerita ini nggak ada maksud apa-apa, nggak ada keinginan untuk biar orang tahu, biar orang kenal, biar orang tahu peristiwa ini. Saya murni hanya ingin mengangkat cerita ini sebagai pembelajaran untuk anak-anak KKN yang mau melaksanakan tugas kegiatan ini, agar selalu menjaga tata krama, agar selalu menjunjung tinggi adat istiadat setempat, dan selalu menghormati orang tua, agar tidak melakukan hal-hal sembrono seperti cerita yang narasumber alamin. Hanya itu sebenarnya yang menjadi tujuan saya dan narasumber.
Dan itu juga alasan kita sepakat untuk membawa cerita ini, menuliskannya, kemudian menyebarkannya lewat platform Twitter yang ternyata menjadi viral seperti ini. Jadi bila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin entah apa tujuan mereka, saya mohon jangan. Kasihan para narasumber dan kasihan orang-orang yang mungkin sudah pernah terlibat dalam masalah ini. Saya sendiri ikut bersimpati dengan apa yang terjadi, dan saya mohonlah jangan, udah selesai lah, jangan jadikan bahan untuk hal-hal yang aneh. Kalau sejujurnya, kalau saya minta pendapat saya sedih sih melihat ini sih. Yang berikutnya adalah apakah cerita KKN Desa Penari ini masih ada kelanjutannya atau tidak? Dan jawabannya adalah, bila ditanya apakah cerita ini masih memiliki kelanjutan, maka saya akan menjawab tidak ada. Namun memang ada detail yang tidak bisa saya tulis di Twitter karena beberapa pertimbangan. Dan sempat saya berdiskusi dengan narasumber kedua, yaitu Mbak Nur, dan tampaknya beliau mengerti. Namun kemudian saya menanyakan pada dua narasumber ini, apakah tertarik bila cerita mereka ini misalkan diterbitkan menjadi sebuah buku di mana semua detail kejadian yang tidak atau saya tulis di Twitter dijadikan sebagai semacam pembelajaran, agar semua orang tetap mengingat pesan yang sejak awal menjadi tujuan dibagikannya cerita ini, agar bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. jadi itu pertanyaan dan jawaban langsung dari narasumber cerita KKN Desa Penari yang menimbulkan kehebohan yang luar biasa di jagat sosial media ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton YouTube gue yang nonton soal KKN Desa Penari, dan juga mungkin orang-orang lain yang ngikutin soal cerita hantu Desa Penari ini di luar YouTube gue. Mudah-mudahan memuaskan. Kalau ada tanggapan boleh ditinggalkan di komen. Menurut kalian cerita ini gimana? Kok bisa viral banget gitu kan? Dan apakah menurut kalian ini seru atau tidak? Atau jangan-jangan kalian punya pengalaman KKN lainnya? Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Makasih semua yang udah nonton. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.